Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam hidup kita senantiasa dipertemukan dengan sebuah peraturan, dan sejogjanya peraturan itu dibuat untuk membuat keteraturan. Misalnya peraturan tidak boleh menyeberang jalan ketika ada lampu merah. Lalu ada peraturan membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada peraturan yang membedakan antara kamar mandi yang dimasuki oleh laki-laki dan kamar mandi yang dimasuki oleh perempuan. Semua itu dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik, semuanya dapat teratur dan terarah. Namun, kita jangan lupa untuk libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan yang kita sedang hadapi. Dan pada kali ini kita akan membahas rukun Islam yang kedua. Apa itu rukun Islam yang kedua? Coba boleh tulis di kolom komentar. Nah, rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Ya, jangan lupa. Yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga itu membayar zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima pergi haji. Nah, tahu kan jawabannya apa rukun Islam yang kedua? Ya, benar. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Seperti yang tadi sudah diberitahukan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peraturan, memiliki seperangkat peraturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh makhluk ciptaannya. Nah, ketika sudah diberikan peraturan, tentu saja peraturan ditulis di dalam buku. Peraturan tidak boleh menyeberang jalan saat ada lampu merah. Ada di dalam buku. Ada di dalam undang-undang. Lalu, pedoman untuk manusia, khususnya untuk umat Islam, ditulis di mana? Nah, ada yang tahu nggak ditulis di mana? Ya, ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, makanya itu pedoman kita sebagai umat Islam itu ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu sering-sering dibaca, dibuka Al-Qurannya, diperhatikan bacaannya, apa yang terkandung di dalamnya. Bahwa apapun yang ditulis dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah pasti yang terbaik. Ya, tidak boleh diperdebatkan lagi itu. Tidak boleh disalah-salahkan lagi. Ya, itu semuanya sudah yang terbaik, yang diberikan, yang dibuat peraturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus wajib mempercayai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas nikmat yang telah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita makanya diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 bahwasanya mendirikan sholat karena Tuhanmu, yaitu Allah, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, itu pada surat Al-Kautsar perintahkan bahwa kita disuruh, diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Karena Allah, bukan karena siapapun.
Ya, jadi karena Allah, fokuskan hanya untuk satu tujuan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat itu ada dua anak-anak, dua macam, dua jenis. Yang pertama adalah sholat wajib, yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, kita yang akan bahas pada hari ini adalah sholat wajib. Ya, sholat wajib itu adalah sholat yang dikerjakan, yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Artinya wajib, tidak boleh ditawar-tawar lagi, ya, tidak boleh tidak dilaksanakan. Lalu ada waktunya juga, jadi tidak sembarangan melakukan sholatnya. Nah, yang kita kenal ada lima waktu sholat, 5 waktu. Apa aja? Yang pertama itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ya, ada 5 waktu. Sholat subuh berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya ada 2. Sholat zuhur jumlah rakaatnya ada 4. Sholat asar juga sama, ada 4. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat isya ada 4 rakaat. Jumlah keseluruhannya ada 17 rakaat sholat yang kita kerjakan dalam waktu sehari semalam. Nah, waktunya kapan saja? Dimulai dari sholat subuh, dikerjakan pada sebelum matahari terbit. Sholat zuhur dikerjakan pada waktu siang hari. Sholat asar dikerjakan pada waktu sore hari. Sholat maghrib dikerjakan pada waktu petang hari menjelang malam. Sholat isya dikerjakan pada waktu malam hari. Lalu apa saja batasan waktunya? Nah, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat itu di awal waktu. Ketika sudah Allah memanggil dengan kumandang azan, maka segeralah bergegas kita untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat, ketinggalkan semua aktivitas kita. Kita kembali lagi kepada Allah. Kita absen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu Allah. Kita berdialog sama Allah. Masjid, di mushola, berjamaah. Utamakan sholat berjamaah. Lalu apa ganjaran pahalanya untuk orang yang sholat, mendirikan sholat? Nah, sholat dilakukan maka akan mendapat pahala. Dan lebih banyak lagi ganjaran pahalanya ketika dilakukan secara berjamaah. Nah, sholat apabila dikerjakan sendiri maka akan bernilai 1 derajat pahala. Kalau dikerjakan secara berjamaah maka pahalanya menjadi 27 derajat. Nah, anak-anak pilih yang mana? Mau mendapatkan pahala yang sedikit, 1 derajat pahala, atau mendapatkan pahala yang banyak, yakni 27 derajat. Ya, silakan dipilih. Mau pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Pilih yang besar pahalanya, ya. Karena kita dalam hidup ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, untuk itu anak-anak, sholat ini merupakan tiang agama penting untuk kita lakukan. Dan apabila sudah memasuki usia sekolah, ya, terutama ya usia 5, 6, dan 7 tahun, itu mulailah dikenalkan mengenai ibadah sholat, ya, sholat 5 waktu terutama, dan sholat wajib. Ya, sholat wajib, sholat 5 waktu itu sudah harus diajarkan, sudah harus dikenalkan bagaimana, apa jumlah rakaatnya, berapa jumlah rakaatnya, lalu kapan dikerjakannya, ya. Nanti pada waktunya Allah akan tuntun anak-anak semuanya. Allah akan berikan petunjuk kepada anak-anak untuk selalu istiqomah, ya, untuk selalu istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu menjalankan perintah Allah
secara terus menerus, ya, tidak mau mengenal ada lelah, tidak mau mengenal ada capek dan lain sebagainya. Itu adalah istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang maka kita bergegas. Tadi Pak Guru bilang kita cari masjid, kita cari musola untuk sholat berjamaah. Ya, itu harus timbul dari sini dulu ya. Lalu nanti Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita taufik wal hidayah, itu yang terpenting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk digerakkan hati kita untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pada usia tadi sudah dibilang usia 5, 6, 7 tahun sudah mulai diajarkan, sudah mulai dikenalkan mengenai sholat 5 waktu, maka pada masuk usia balik atau usia 10 tahun, maka orang tuanya boleh untuk menegur anaknya, boleh untuk memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat, dan boleh untuk memberikan pukulan kepada anaknya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pukullah anakmu ketika tidak melaksanakan sholat, namun pukulan bukan pukulan yang keras yang menyakiti, bukan, ya, tapi pukulan kasih sayang kepada si anak agar si anak itu dapat melaksanakan sholat, mau untuk melaksanakan sholat dan istiqomah dalam melaksanakan sholat. Ya, dalam pendidikan agama perlu adanya pembiasaan, bahkan perlu adanya paksaan, bahkan perlu adanya sedikit kita pukulan kasih sayang tadi itu, supaya apa? Supaya anak kita itu terbiasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya, ya, karena itu akan berimbas nanti pada usia mereka masuk usia remaja, usia dewasa, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Anak-anak selamat belajar semuanya. Pak Guru doakan semoga semuanya sehat, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimi, semoga semuanya sehat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kesabaran dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Ya, raihlah ilmu setinggi langit dan tetaplah semangat belajarnya pada anak-anak semuanya. Ya, jangan bosan-bosan untuk berlatih, jangan bosan-bosan untuk semua patah semangat belajar, jangan, ya, karena apa yang kamu pilih nanti itu adalah apa yang akan kamu rasakan di masa depan. Ya, kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, maka nanti kamu akan memetik buahnya yang sangat manis saat kamu sudah beranjak dewasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang taat ibadah kepadamu, menjadi anak-anak yang merasa bersalah ketika tidak melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Jangan diberikan kepada mereka hati yang tenang, hati yang gembira ketika tidak melaksanakan apa yang Kau perintahkan, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Lindungilah kami semua, ya Allah. Berkahilah kami semua dalam rahmat, taufik, wal hidayah yang Kau berikan, ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.